2007, jumpa lagi dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-9 bersama saya Yanti Juliana sebagai host. Dan saat ini di sore yang mendung, di akhir pekan sekaligus akhir bulan, di bulan Mei ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang akan saya ajak berbincang-bincang untuk edisi Weekend Talk Show kali ini. Semoga bincang-bincang kami hari ini dapat menambah wawasan Sobat KPPN 0117 semuanya. Baik, langsung saja saya menyapa tamu saya hari ini. Halo Pak Asep. Halo. Apa kabar Pak? Baik? Alhamdulillah baik. Oh, sehat ya Pak ya? Sehat. Ya, silakan Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada semua Sobat KPPN 0117. Baik, terima kasih. Halo Sobat KPPN 0117. Perkenalkan, nama saya Asep Suryadi. Sekarang posisi saya di Kabupaten Gunung Sitoli sebagai Kepala Sub Bagian Umum. Sebelumnya saya ditugaskan di KPPN Bandung 1. Alhamdulillah sekarang sudah di KPPN 01 Video, KPPN Gunung Sitoli. Oke, itu aja ya Pak perkenalannya ya Pak. Jadi tadi Bapak sebutkan Bapak pindah dari KPPN Bandung 1 ya Pak, Bandung 1 di Jawa Barat. Sudah berapa lama Pak di Gunung Sitoli ini Pak? Saya di KPPN Gunung Sitoli dapat SK sebelum Lebaran mungkin ya, tapi TMT SK saya 24 April ya. Iya, sekaligus juga di situ ada sebuah jabatan ya, 24 April, dan ditugas langsung pada hari Seninnya tanggal 8 April. 28. Oh, berarti baru kurang lebih 1 bulan ya Pak? Iya, betul. Di Gunung Sitoli ini ya Pak? Benar, baru aja nih Pak Asep nih ya, benar-benar fresh ya. Fresh, masih baru banget gitu ya, masih baru sekali tinggal di KPPN di Kepulauan Nias, tepatnya di Kota Gunung Sitoli. Apakah ini kunjungan pertama Bapak sekaligus tempat perantauan yang pertama gitu Pak? Saya kebetulan nih semenjak penempatan pertama mungkin dulu di kampung saya Bu ya, di Sukabumi. Oh, awal-awal penempatan pertama sebagai pegawai negeri ya Pak ya? Ya. Oke, di Sukabumi. Itu kota klien saya. Oh, enak banget ya Pak? Alhamdulillah. Bisa ditempatkan ya. Cukup lama lah, 2,5 tahun. Oke. Nah, setelah itu saya dapat SK mutasi lagi dan sekaligus PNS. Di sana CPNS-nya di Sukabumi, PNS-nya saya langsung ditempatkan di KPPN Balige, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara juga ya Pak, di Balige. Utara itu pertama kali. Itu saya ditempatkan di sana kurang lebih 2,5 tahun juga. Tahun berapa itu Pak di Balige? Tahun 2005 akhir 2000 sampai dengan pertengahan 2008. 2005? Iya, 2000 hampir 2006 lah, Desember ya. Berarti 2 tahun ya Pak? Iya, 2,5 lebih tahun lebih. Oke, setelah itu? Nah, setelah itu saya mendapat kesempatan untuk mengikuti KPPN Percontohan. Oh iya, udah pernah ya Percontohan situ saya ikut tes. Iya. Dan alhamdulillah saya lulus Bu, lulus, dan saya berharap dapat balik lagi ke Sukabumi. Tapi ternyata saya ditakdirkan untuk pergi ke KPPN Manado. Wah, makin jauh Pak ya? Ya lumayan Bu, ya, melewati Sulawesi Malaysia. ya? Di Sulawesi Berapa Utara. pulau tuh Pak ya? Iya. Terus Pak, di Manado berapa tahun Pak? Nah, setelah saya dapat SK itu bulan Mei Ibu ya, 2008 saya terbang ke Kabupaten Manado kurang lebih 6,5 tahun Bu. Oh, lama Ya, ya Pak? lama. Saya penghuni hampir terakhir di situ Bu. Oh. Iya, yang lain udah pada pindah, saya di situ terakhir. Iya. Karena rata-rata pindah itu tanggal 5 tahun, 4 tahun. Seperti itu. Betah berarti Pak ya di Manado ya? Ya, alhamdulillah harus betah Bu. Oh iya siap. Oke, jadi tahun berapa lah Bapak keluar dari Manado? Nah, tadi di Manado itu saya alhamdulillah dapat mutasi lagi pada tahun 2014. 2000. Itu langsung dipindahkan ke KPPN Sumedang. Oh, ini udah deket kampung halaman ya Pak? Ya, Udah di Jawa Barat ya? Ya, Wah, masih Jawa Barat lah, masih bisa lah. Tapi satu provinsi ya Pak? Iya, masih bisa pulang pergi tanpa harus naik pesawat.
Saya di sana selama kurang lebih 6,5 tahun juga. Oh, lama juga ya, 6 tahun Pak. itu Iya. pun. Impas lah Pak berarti ya, Pak? Iya. Kantor sama pulang Iya. kampung. Iya. Iya, itu kan saya ikut tes lagi Bu. Tes apa, Pak? Nah, itu kan saya pelaksana biasa tuh. Ah. Saya dikasih kesempatan untuk mengikuti tes fungsional Bu. Oh, Pejabat iya, iya, fungsional. iya. Nah, itu. PTPN ya, Pak? Iya betul. Jadi saya ngikutin tes Di KPPN Sumedang. Iya, Oh. udah namanya PTPN, Pembina Iya. Teknis Perbendaharaan Negara. Iya, iya. Tapi itu masih awal-awal Bu ya. Jadi masih saya mungkin pertama lah ya. Pertama kali Yang PTPN pertama. dibentuk ya, Iya, Pak? yang pertama dibentuk. Jadi tesnya nggak terlalu sulit menurut saya karena kan yang penting ada peminatnya karena dulu Memenuhi syarat Ah, lah, misalnya. seorang pada nggak mau ikut PTPN kan. Hmm. Ya mungkin nggak tahu karena baru. Angkatan pertama nih Iya, berarti, iya Pak karena Asep. baru. Alhamdulillah saya ikut dan lulus. Ya. Kemudian saya ditempatkan di KPPN Bandung 1. Oh, gitu. Iya. Berarti 6,5 tahun di Sumedang, baru ke Bandung. Iya, ke Bandung. Bandung lebih dekat dengan Sukabumi atau jauh? Ah, 4 jaman lah, hampir dekat lah. Masih bisa lah. Pokoknya masih di Jawa Barat. Masih ya. banyak pilihan kendaraan. Iya. Saya di Bandung 1 sebagai pejabat fungsional, Masih PTPN juga masih ya, Pak? PTPN ya, pembina teknis kendaraan, dan ditempatkan di depan Bu, Oh, di CSO. di CSO. Iya, jadi saya melayani satuan kerja, Konsultasi itu ya, ya Pak? konsultasi, semua yang mengenai satuan kerja itu melalui CSO ataupun PTPN tadi. Iya, iya, iya. Jadi sebelum ada surat ataupun apa-apa, semua satuan kerja itu konsultasi ke CSO dulu atau PTPN. Berarti terkait perbendaharaan, pencairan dana, Iya. laporan keuangan juga Iya, betul. Bapak yang melayani. Oh, gitu. Semua melayani konsultasi proses pencairan, pilihan dana, rekonsiliasi, kemudian juga aplikasi juga Bu. Aplikasi. Jadi kita mengajari Satker bagaimana membuat SPP, SPM di satu aplikasi. Ya, kita kan sekarang sebuah online Bu ya, Iya, iya. sebuah online. Jadi kita menginput data di aplikasi Sakti namanya Bu. Nah, Sakti. Jadi kita membuat SPP, SPM di Sakti. Nah, kita sebagai pembina nih, Iya. kita harus mengajari Satker sampai berhasil Bu, sampai dia bisa membuat SPM sendiri. Berarti semua Bapak harus kuasai itu ya? Nah, itulah Kendaraan ya, Pak? semuanya harus menguasai dan Iya. harus banyak belajar juga Bu. Iya, iya. Kadang-kadang Mulai kita dari juga awal sampai akhir ya, Iya. Pak? Sampai awal sampai akhir. Iya, 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 luar biasa. Jadi itu ya Pak, setelah berarti berapa puluh tahun itu Bapak mengabdi sebagai ASN di perbendaharaan tadi ya kalau dihitung itu Iya, ya? iya. Lebih 10 tahun pasti Pak ya? Lebih Bu, Ah. 2003 2003 itu, mulai ya, 2003 ya. CPNS ya Pak? Nah, CPNS itu sampai 20 sampai 21 sekarang. tahun berarti ya Pak, Ah, kurang lebih ya? Iya. Luar biasa perjalanannya. Udah mengelilingi beberapa pulau di Iya. Indonesia ya. Betul lah kalau ASN di perbendaharaan ya Pak? Iya, Kementerian betul. Keuangan. Baik Pak Asep, jadi ini apa namanya tema kita di Weekend Talk Show kali ini. Tadi kita udah kenalan ya sama Pak Asep ya, separuh perjalanan hidupnya ya selama 21 tahun sebagai ASN. Jadi tema kita kali ini itu ini masih berkaitan dengan Weekend Talk Show edisi 8 ya. Jadi kalau sobat KPPN 007 belum tahu ya silakan ditonton dulu ya. Jadi kemarin itu kami membahas tentang merit system ya, ada tamu saya dengan Bu Peggy. Nah itu saya membahas tentang merit system yang merupakan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Nah dengan merit system itu sistem promosi ASN di Kementerian Keuangan itu menggunakan assessment center. Jadi di assessment center itu yang diukur adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nah, untuk kompetensi manajerial itu sendiri ada 8 aspek ya, 8 aspek. 8 aspeknya macam-macam. Kemarin udah kami kupas juga ya dengan Bu Peggy, Pak Asep ya. Mungkin Pak Asep juga udah nonton ya. Ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, sore hari ini saya bersama Pak Asep ingin membahas satu
aspek kompetensi aja, yaitu mengelola perubahan atau mungkin istilah kerennya tuh adaptasi terhadap perubahan ya, adapting to change kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, adaptasi terhadap perubahan. Kalau saya lihat nih tadi ya Pak, perjalanan hidup Pak Asep ya, mulai dari CPNS, kemudian mulai meniti karir ya, sempat merantau gitu ya, dan pasti pengalaman, apalagi backgroundnya yang paling baru ya Pak sebelum di sini itu adalah sebagai PTPN tadi ya Pak ya. PTPN itu kalau sobat KPPN 007 mungkin belum familiar karena di KPPN Gunung Sitoli nggak ada nih Pak yang namanya PTPN ya. PTPN itu adalah salah satu jabatan fungsional yang ada di Ditjen Perbendaharaan yang fungsinya tadi seperti sudah disebutkan oleh Pak Asep juga adalah sebagai CSO. Jadi memberikan layanan konsultasi kepada seluruh satker ya Pak, mulai dari awal pencairan dana sampai terakhir nanti laporan keuangan. Jadi Pak Asep ini lama ya Pak sebagai PTPN 6,5 tahun, dan dalam SK yang terakhir kemarin Pak Asep memperoleh kesempatan untuk mengikuti assessment center ya Pak, mengikuti assessment center dan lulus, akhirnya dipromosi menjadi Kasubag Umum. Kalau saya lihat-lihat nih Pak, perubahan dari pekerjaan Bapak yang lama ke yang baru ini kayaknya berubahnya cukup signifikan ya Pak. Mungkin bisa dibilang hampir 180 derajat ya. Kalau kemarin kita lebih banyak berhubungan dengan satker ya Pak, dengan pihak luar. Kemudian juga kaitannya dengan bagaimana satker memberikan layanan kepada satker ya Pak, memberikan layanan kepada satker. Istilahnya meningkatkan kompetensi satker ya, mengajar satker, membina satker, mendidik satker. Nah, sekarang ini Pak Asep diberi kesempatan sebagai Kasubag Umum ya, Kasubag Umum yang semua pasti tahu ya, Kasubag Umum adalah biasanya back office ya Pak, memberikan dukungan kepada teman-teman yang ada di teknis. Kalau dulu Pak Asep ada di teknis, sekarang di back office gitu, yang mensupport ya. Dan mungkin sifat pekerjaannya juga beda ya Pak, sifat pekerjaannya beda, kemudian cara bekerjanya juga beda. Tapi ini yang mau saya tahu, kira-kira Pak, apa yang yang berbeda ya dari pekerjaan Bapak yang dulu dengan yang sekarang? Letak perbedaannya yang paling signifikan itu di mana Pak? Baik, saya jelasin dulu mungkin. Ya. Jadi saya tadi bukan 6 tahun, PTPN hanya 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun sana di Bandung 1 ya. Oh iya. 3 tahun saya menjadi pembina teknis perbendaharaan dan banyak berhubungan dengan satuan kerja. Tadi kan membina satuan kerja. Jadi kita mengajari bagaimana membuat SPP, SPM sampai pelaporannya. Nah, seperti itu. Kita di sini begitu mutasi sebagai Kasubag Umum, beda nih, justru terbaliknya. Jadi kita sebagai satker nih. Oh iya. Kalau dulu kita ngajarin, betul. kita ngajarin bagaimana cara membuat SPP, SPM yang benar, bagaimana RPD agar tidak ada deviasi. Sekarang kita langsung praktek nih sebagai satker. Jadi udah mahir berarti Pak. Mahir enggak sih, cuma kan kadang-kadang kita juga ada update ya, ada update aplikasi, ada update peraturan, kita harus menyesuaikan. Tapi kan nggak terlalu lama ya. Dari awal PTPN Umum mungkin masih ada yang terbawa karena tadi di PTPN banyak berhubungan satker, mengenai satker. Nah sekarang di Kasubag Umum itu sebagai supporting kan, jadi melayani intern SDM, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana. Selain juga kita sebagai satuan kerja nih, dan tidak lepas daripada pembuatan SPP, SPM, karena keuangan situ semua berbasis IT Bu ya sekarang. Jadi kalau dulu kita ngajarin satker, nah sekarang kita sebagai satkernya nih, prakteknya langsung. Jadi dulu yang semua teori-teori aja, kita langsung praktek seperti itu. Nah, perubahan besarnya banyak banget tuh, karena kalau dulu hanya kita menjelaskan seperti ini, tapi nggak tahu hasilnya seperti apa, di lapangan seperti apa. Sekarang kita nggak bisa seperti itu. Jadi apa yang disampaikan teori itu kita praktekkan langsung. Misalnya kita belanja nih SPM 52 atau 53. Nah, barangnya beli langsung nih, belanjaannya ada, terus outputnya kelihatan. Jadi bukan hanya by aplikasi di outputnya berapa, tapi sekarang lihat hasilnya ada barangnya seperti itu. Nah, kemudian di sisi SDM, dulu kita nggak ngurusin SDM-nya. Sekarang begitu Kasubag Umum
kita harus menjadi pendukung tim teknis. Jadi semua SDM-nya kita dukung, baik prasarana dan prasarananya, dan semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan persatuan kerja kita, seperti itu. Itu ya Pak, Tapi berarti dari cerita Bapak, pengalaman Bapak atau bekal Bapak di masa yang lalu itu sangat membantu ya Pak untuk pekerjaan yang sekarang. Iya, jadi sangat membantu banget ya, karena banyak ternyata ilmu yang saya dapat di pas PTPN itu banyak masih dipakai dan dipraktekkan langsung. Jadi bukan hanya aplikasi, kemudian sertifikasi juga kan kita ada ya, sertifikasi, kemudian aplikasi yang lain, penerimaan, bagaimana cara membuat billing, kita langsung praktek. Kalau hanya teori-teori, kita langsung membuatkan dan kita yang menyetor gitu, seperti itu. Jadi bedanya kerasa banget Bu, cuma teorinya udah dapet. Iya, itu. Jadi teorinya udah ada ya Pak, tinggal mempraktekkan. Iya, jadi sebenarnya justru beruntung juga ya Pak dengan pengetahuan sebagai PTPN yang dulu ya Pak. Apa Bapak tidak menemukan kesulitan Pak dalam mula-mula, maksudnya untuk beradaptasi ya? Kalau dulu kan mungkin lebih banyak pesaker ya, teknis, lebih bersifat teknis. Kalau sekarang kan mungkin lebih banyak berhubungan dengan orang ya Pak, bukan cuma pegawai, ada juga ada PPNPN ya Pak ya di sini ya, atau mungkin tamu-tamu yang datang gitu. Ada nggak kira-kira kesulitan Bapak dalam menghadapi perubahan ini? Dari pas kesini kesulitannya adalah mungkin mengurus SDM Bu ya. SDM kan kita bukan hanya pegawai, tapi juga PNPN juga kita yang ngurusin ya. Kan satu itu berbeda dengan yang lain, pemikiran juga berbeda, pendapat juga masing-masing. Nah, kita harus ngatur bagaimana bisa berkolaborasi nih. Nah, jadi bukan hanya teori, tapi kita harus langsung bersentuhan dengan mitra kita. Kita anggap mitra, bagaimana PPNPN atau pegawai itu bisa berkolaborasi. Nah, seperti itu. Kita bagaimana menyamakan persepsi. Misalkan ada satu kegiatan, kita nggak bisa kerja satu dua, mungkin harus bergotong royong untuk kolaborasi. Seperti itu Bu. Nah, untuk yang lainnya mungkin aplikasi nggak terlalu susah ya. Cuma yang pas di SDM ini mungkin yang berkaitan dengan manusia ini ya Pak. Karena kita nggak bisa hanya beraplikasi, karena kita harus dengan hati juga, perasaan. Karena kan kita nggak bisa ya, bukan robot yang kita layani itu seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin Bapak seolah-olah kalau sebagai konsultan ya kan, apa yang Bapak bilang pasti orang ikuti ya Pak ya. Kalau sekarang belum tentu ya Pak. Jadi Bapak harus bisa menjadi apa nih, perekat ya. Bisa mengembang ya, yang di sini di apa namanya diakomodir, yang di sini juga harus diakomodir. Yang penting semua jalan. Jadi itu ya Pak, bagaimana mengatasi problem orang-orang ya, orang-orang. Itu yang paling bermasalah. Oke, terus kemudian yang mau saya tanya lagi, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi mungkin waktu sebagai PTPN nggak terlalu banyak, sebagai satker kan maksudnya kita tidak terlalu harus bertoleransi ya terhadap orang ya. Kalau di sini kan mungkin lebih. Nah, gimana caranya Bapak mengembangkan kemampuan itu supaya bisa teratasi kesulitan Bapak tadi? Kemudian saya di sini mungkin kalau saya bilang KPPN 01 sendiri adalah miniatur Indonesia ya. Ini bermacam-macam suku ada ya. Miniatur Indonesia. Iya, suku agama ini tidak bermacam-macam, saya bilang ini. Kenapa? Kalau dulu saya di sana mungkin seragam, hampir sama, tapi sini macam-macam. Kita harus bisa pandai toleransi, menghargai adat istiadat setempat ya, yang kemudian juga budaya seperti apa, dan juga kebiasaannya. Jadi kita harus memahami gitu, seperti itu. Karena kita nggak bisa kita punya keyakinan sendiri kita paksakan ke orang lain. Jadi kita harus memahami kebiasaan adat, dan kita juga sambil belajar juga kita menghormati sama seperti itu. Iya. Berarti menghargai perbedaan ya Pak, menghargai perbedaan dan menerima ya perbedaan, nggak kita paksakan. Yang saya punya ini harus orang pahami sama, gitu ya Pak. Oh gitu ya Pak. Oke. Nah, kira-kira ini Pak, tadi ada Bapak itu ya. Tapi kan ada juga Pak faktor-faktor dari luar ya. Menurut Bapak yang lebih banyak membantu atau mendukung Bapak dalam mengatasi kesulitan itu adalah faktor dari luar atau dari diri Bapak sendiri itu? Tentunya perubahan itu tetap harus dari sendiri. Ada kemauan dari diri sendiri, kemudian juga
setelah kita yakin dan kemampuan kita, kemudian kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain seperti itu. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri, walaupun kita bisa kemampuan sendiri, tetapi tanpa ada bantuan orang lain, kerjasama dengan orang lain itu satu masalah nggak akan selesai. Karena semua satu kegiatan bisa membutuhkan orang lain seperti itu. Misalnya ada kegiatan apa di sini, acara yang harus sukses misalnya, kita nggak bisa berdiri sendiri atau maunya sendiri nih, harus juga konsultasi dengan pegawai yang lain, kemudian juga arahan dari pimpinan, dan itu semua kita harus elaborasi seperti itu. Jadi pertama ada komitmen dulu ya Pak. Dari sendiri dulu. Kita harus bertekad gitu ya Pak, bahwa saya bisa mengatasi kesulitan, tapi juga tidak menutup kemungkinan orang-orang untuk membantu kita ya Pak. Kita mengajak orang-orang berkolaborasi supaya berhasil kita lalui kesulitan itu gitu ya Pak. Iya betul. Nah, kalau dengan keluarga gimana Pak? Apa keluarga juga ikut mendukung kesulitan Bapak dalam menghadapi memberikan solusi lah dalam kesulitan ini gitu? Keluarga tentunya mendukung penuh ya apa yang saya lakukan. Ini selama ini baik untuk diri sendiri, kemudian keluarga dan juga organisasi. Alhamdulillah keluarga tetap mendukung ya, dan tentunya berkat doa mereka juga ya. Dukungan moral berarti ya Pak. Ya, semua dari keluarga besar, anak istri juga semua. Tentunya saya lebih kuat, lebih yakin kan apa yang saya yakini kerjakan itu, kemudian bekerja sama dengan yang lain itu hasilnya lebih memuaskan dan saya lebih pede gitu seperti itu. Berbeda kalau kita mungkin nggak ada dukungan dari keluarga, dicuekin mungkin akan merana. Istilahnya bingung nanti. Kalaupun kita sukses di sini pasti akan banyak melamun seperti itu. Alhamdulillahnya keluarga saya tetap mendukung seperti itu. Jadi nggak galau ya Pak? Nggak galau. Ada support dari keluarga ya. Iya betul. Ngomong-ngomong keluarga udah dibawa ke Nias Pak? Keluarga alhamdulillah ini masih di Bandung ya. Masih di Bandung. Iya masih di Bandung karena anak-anak saya masih sekolah dan mungkin nunggu selesai dulu ujian terakhir semester ini. Bulan Juni berarti ya Pak? Juni-Juli ini. Jadi kalau selesai mungkin insya Allah akan saya bawa sini biar nanti semua bisa bersama-sama di sini seperti itu. Jadi bisa sekolah di sini ya Pak, bisa ngerasain sekolah di Kepulauan Nias nih. Jadi nanti pasti makin banyak nih support yang makin besar ya, bentuk support dari keluarga Pak Asep. Dari jauh aja sudah terasa ya Pak dukungannya ya, apalagi kalau sudah hadir bersama-sama secara fisik. Oke, jadi itu tadi Sobat KPPN 007 kita berbicara tentang adaptasi terhadap perubahan. Bagaimana Pak Asep menghadapi perubahan besar ya Pak, perubahan besar dalam pekerjaannya, sifat pekerjaannya yang tadinya mungkin lebih teknis, sekarang lebih manajerial sifatnya ya Pak. Dan Pak Asep udah berhasil belum nih Pak? Alhamdulillah masih berhasil, tapi masih harus banyak belajar dan dalam proses ya Pak, masih dalam proses. Jadi keberhasilan kecil nanti akan menuju keberhasilan yang besar, nanti sampai lulus ya Pak di KPPN Gunung Sitoli ya Pak, pindah merantau kemana lagi. Dan semua yang Pak Asep lakukan tadi yang saya garis bawahi itu tidak lepas dari dukungan dari keluarga, dari orang-orang sekitar juga ya Pak, dari teman-teman di sini, dan terutama adalah niat yang kuat ya dari Pak Asep supaya bisa mengatasi kesulitan dalam menghadapi perubahan. Ada lagi nggak Pak kira-kira yang bisa Bapak sampaikan terkait adaptasi terhadap perubahan, mungkin apa testimoni atau apa yang bisa menjadi perenungan atau jadi menambah wawasan nih untuk KPPN 007, Sobat KPPN 007, kalau misalnya saat ini harus beradaptasi terhadap perubahan. Ini udah menuju akhir ya? Iya dong, ini kata-kata penutup nih Pak. Mungkin ini saya sedikit mengutip ayat Al-Quran saya sebagai Muslim. Di situ ada disebutkan sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum tanpa merubah dengan sendirinya. Jadi artinya begini, manusia itu harus bergerak, harus bisa merubah dirinya sendiri kalau mau ada perbaikan. Jadi kalau hanya diam aja tanpa ada perbaikan atau pergerakan, hanya dia diam di satu zona nyaman, mungkin akan sulit dia berubah seperti itu. Jadi saya yakin dengan ayat ini
sudah berani dengan keluar zona aman, kemudian dia bergerak dan bermimpi untuk lebih sukses seperti itu. Wow, luar biasa ya kata-kata penutupnya ya. Jadi itu ya Pak, kalau kita itu mau melakukan meningkatkan kapasitas ya, berubah, kita harus keluar dari zona nyaman ya Pak. Sendiri kita. Merubah diri sendiri, jangan menunggu mungkin pertolongan dari Tuhan semata ya Pak kita ya. Harus berubah sendiri ya. Iya, wah luar biasa itu. Ini yang harus dicatat oleh sobat KPPN 007 ya. Jadi harus semangat terus semuanya ya Pak. Oke. Baik, sobat KPPN 007, ini pembicaraan kita ini daging semua nih Pak hari ini ya. Jadi hati-hati kolesterol Pak. Kayaknya udah bisa saya akhiri ya. Jadi semoga bisa tadi apalagi kata-kata terakhir dari Pak Asep ya, bisa menjadi perenungan buat sobat KPPN 007. Nah, untuk penutup saya akan menutup dalam pantun. Izin ya Pak. Tadi Bapak kan ini kalimat mutiara ya. Ayat Al-Quran ya Pak. Kalau saya pantun aja Pak. Ya. Jalan-jalan ke warung mama. Cakep. Makan rendang bersama ketupat. Cakep. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak. Semoga semua bisa memperoleh manfaat. Ya, Terima kasih. Sobat KPPN 007, acara Weekend Talk Show kita edisi ke-9 pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan, menambah manfaat buat seluruh sobat KPPN 007. Salam.